Assalamualaikum sahabat Twinster, welcome back to my channel, kembali Dentik Official. Buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, share kalau kalian suka, dan jangan lupa nyalain tanda notifikasinya ya, supaya kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasi dari channel ini dan gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, thank you. Oke, di video kali ini aku mau share pengalaman aku tentang operasi sesar. Karena baby aku yang kembar, jadi proses persalinanku dengan operasi sesar ya teman-teman. Memang perut aku yang sudah besar seperti ini. Itu pas aku hamil sekitar 7 bulan lah, mau ke 8 ya. Nah, oke, aku periksa yang terakhir itu aku suruh milih tanggal ya waktu itu. Jadi sekitar seminggu setelah periksa aku yang terakhir itu, aku waktu itu memang memilih hari pas beliau juga praktek di rumah sakit itu, tepat tanggal 3 Oktober 2018. Aku disuruh ke rumah sakit Panti Waluyo Purworejo untuk suruh datang ke sana jam 10 siang. Dari rumah aku jam 10 siang sampai sana itu jam setengah 11 siang. Nah, sampai di sana aku langsung disuruh ke tempat UGD ya, untuk diinfus, terus langsung dicek alergi obat atau enggak, disuntik itu alergi obat atau enggak, terus langsung disuruh ganti baju operasi ya kan, sesuai dengan pemikiran aku, setahu aku, karena aku kan pernah mondok di sana. Kalau operasi sesar itu dilakukan jam 8 malam. Karena pas aku mondok di sana, sebelah sini langsung ruang operasi. Jadi aku sering tahu lah kalau mau ada operasi itu jam 8 malam biasanya Dokter Doni. Nah, begitu aku sampai sana langsung suruh ganti baju operasi. Nah, dan juga penyukuran seperti itu. Sedikit informasi ya Bunda, kalau kita memang diprediksi untuk lahiran secara sesar, sebaiknya dicukur dengan bersih banget. Karena kalau masih ada sisa-sisa itu akan dicukur sama perawat di sana, oke? Oke. Langsung kita kembali ke operasinya. Jadi diberitahukan bahwa operasi aku itu jam 2 siang. Langsung aku kaget. Waduh, bentar lagi dong ya kan. Pantesan sampai di sana aku langsung suruh puasa ya teman-teman. Jadi begitu aku didorong pakai tempat tidur yang didorong sama perawat-perawat yang banyak dengan berbagai warna hijau-hijau begitu. Rasanya waduh, bentar lagi operasinya. Tapi aku inget banget perkataan Pak De aku ya, Pak De Budi, hai, yang ada di Purwakarta, ngasih saran buat aku. Karena kalau kita operasi harus tenang, jangan panik, jangan takut, santai, lemes begitu. Karena kalau kita panik, kalau kita grogi, gimana sih, kalau kita tegang gitu ya, itu berpengaruh pada tensi kita, tensinya naik ataukah itu ada gangguan-gangguan yang lain lah, karena nggak tenang gitu loh. Kita harus santai, harus tenang gitu.
Nah dari itu aku ingat terus, jadi aku coba santai, tenang, tarik napas, buang napas, harus tenang pokoknya. Buat kalian yang mau operasi harus ingat perkataan aku yang ini ya. Atau bisa-bisa kalau kita nggak tenang itu bisa jadi pas suntik anestesi itu bisa berkali-kali, nggak masuk-masuk, nggak tembus-tembus gitu. Karena kejadian benar-benar ibu aku, beliau operasi usus buntu ya waktu itu. Dia panik, dia tegang, yang jelas dia tegang. Suntik anestesinya itu sampai 10 kali lebih katanya loh. Nah bisa bayangin suntik di tulang, ya Allah, astagfirullah. Semoga mudah-mudahan semua selalu diberi keselamatan, perlindungan ya, kemudahan dalam melahirkan. Amin. Kemudian pas aku masuk tuh ke ruang operasi, pintunya ada banyak. Masuk pintu pertama, suruh nunggu. Masuk lagi ke sana, masuk lagi ke sana. Itu suruh nunggu terus ke sana lagi. Baru kita masuk ke ruang operasi utamanya. Begitu masuk ruang operasi, rasanya gimana ya? Kayak yang, waduh, aku di mana nih? Banyak peralatan, alat-alat operasi, terus tempatnya bersih, yang jelas ya, bersih, dikelilingin banyak orang yang pakai baju hijau-hijau semua. Nah baru kita masuk. Setelah masuk aku pindah tuh di tempat tidur operasi. Nah setelah di tempat tidur operasi, aku impusnya dicepetin. Jadi pas kita operasi itu impusnya, tetesannya itu cepet banget ganti 1 kantong 2 kantong itu cepet banget ya teman-teman. Terus ditensi, terus dicek badannya, kesehatannya. Terus kalau sudah lanjut suntik anestesi, nah aku suruh duduk. Dari suntik di sebelah sini, di tulang ekor atau kalau suntik anestesi. Nah disitulah disuntik. Alhamdulillah banget, cuma sekali aja aku langsung bisa tembus dan ya sudahlah. Terus akhirnya suruh gerak-gerakin kaki, masih bisa gerak atau enggak. Dan setelah nggak bisa gerak, ditutup pakai kain setengah ya teman-teman. Nah baru tuh dokter-dokter pada datang. Ternyata di atas kita sana ada lampu operasi ya. Ada lampu operasi itu kan ada banyak ya buletannya, jadi ada berapa gitulah pokoknya. Nah di lampu itu salah satunya ada yang mati. Jadi aku perhatiin kalau lampu itu kita bisa melihat pantulan perut kita yang lagi dirobek itu. Sebelumnya itu aku belum ngeh kalau itu bisa buat ngeliat ya. Cuma waktu itu begitu dokternya ngumpul, badan cuma kayak digoyang-goyang gitulah, cuma kayak bisa digoyang-goyang gitu ya. Ternyata itu udah disobek aja tuh perut tuh, ya kan. Nah pas perut aku disobek sampai dengan kelihatan babynya, kantong ketuban itu kelihatan. Masih rileks biasa, masih napas agak sesek ya mami. Jadi pas kelihatan kantong ketuban baby kembar aku, baru aku nyadar kalau di atas itu ada lampu yang bisa ngelihat perut kita yang lagi dirobek itu ya kan. Aku ngeliat tuh, ya Allah, tuh kelihatan babynya pas dirobek kantong ketuban itu. Aku udah nggak bisa napas guys, ya kan.
nggak bisa napas. Jadi hidung ini nggak bisa buat narik napas, itu aja nggak bisa buat narik napas. Jadi aku bingung juga sih, bingung ngap gimana sih nggak bisa napas, bener-bener nggak bisa narik napas ini loh hidungnya. Jadi aku napas lewat mulut gitu. Ya Allah, Bunda jangan ketawa lo, awas lo, kalau sekarang lagi hamil lo, jangan ketawa lo, ya Allah. Waktu itu aku nggak bisa napas dan aku bingung. Ya Allah, apa ini rasanya kalau udah mau mati seperti ini, nggak bisa bernapas, ya Allah. Nah, tetap nggak bisa bernapas pas babynya keluar, dikeluarin. Aku tapi bisa lihat tuh di atas di lampu yang mati itu. Pertama dirobek tuh, baby pertama dirobek, dikeluarin, diambil sama susternya. Terus ambil lagi yang kedua, dirobek, diambil lagi sama susternya, dibersihin. Nyobek perut sampai dengan babynya diambil itu sekitar 10 menitan. 10 menit. Terus dibersihin sekitar 15 menit itu babynya dikasih lihat ke aku. Ini Bu baby yang pertama, ini Bu baby yang kedua. Terus diambil lagi sama suster-susternya. Nah, waktu itu bisa lihat tuh pas dibersihin, terus diambil plasentanya, terus dibersihin darah-darahnya, ya kan, ngeri juga ya. Mereka mungkin udah biasa ya kan, tapi kalau aku pas lihatnya ngeri sendiri gitu loh. Nah, pas sudah dibersihin, terus dijahit, ya kan, dijahit, udah agak ketutup. Nah, kalau pas udah agak ketutup, pas dijahitnya itu mulai bisa napas, mulai bisa narik napas normal lagi. Nah, akhirnya bisa napas normal lagi pas udah keluar dari ruang operasi. Nah, setelah selesai operasi, aku keluar, terus langsung diantar ke kamar aku ya, kamar rawat. Nah, babynya masuk ke inkubator karena babynya itu kecil ya, waktu itu berat badannya itu berapa ya, 22-24 waktu itu, dengan kelahiran di usia kehamilan 35 minggu ya, belum sampai 9 bulan, bahkan baru 8 bulan lebih sedikit ya, 8 bulan udah lahiran. Dengan perut yang udah besar banget soalnya. Nah, setelah aku masuk ke ruang rawat, dengan abis operasi itu langsung menggigil gimana ya, menggigil gitu sampai gigil. Nah, terus diambilin minyak kayu putih, dibalurin, terus agak lumayan, tapi kaki belum bisa bergerak. Waktu itu dioperasi jam 2 siang, bisa bergerak itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam, bisa bergerak normal lagi ya. Terus mau cerita tentang pengalaman aku setelah operasi. Katanya kalau anestesinya hilang, katanya perih banget, sakit banget, ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah aku tuh kayak nggak ngerasain begitu sakit banget yang gimana, cuma perih aja biasa gitu. Apa mungkin karena kehamilan yang aku alami udah terlalu berat ya, terus cuma kayak gitu, nggak begitu terasa sakit yang gimana gitu, enggak sih. Nah, dokter bilang katanya kalau habis operasi semakin banyak gerak itu semakin baik. Nah, pokoknya malam ini harus udah bisa miring ya, besok pagi udah bisa duduk gitu kata dokternya. Terus malam itu sekitar jam 2-an malam lah, itu yang aku rasain sakit banget itu karena kayaknya perut keisi angin yang banyak gitu loh. Ada yang
angin di perut itu sakit banget, gak tahu itu gimana. Nah, pas perut kerasa sakit banget itu, nggak kayak anginnya nggak bisa keluar, dengan kondisi yang nggak bisa gerak, ngangkat kaki aja nggak bisa. Akhirnya aku tetap berusaha tetap gimana. Terus akhirnya pas udah buang angin ya, udah berangsur membaik. Perutnya itu sakit banget loh, sakit banget bener. Karena aku orangnya nggak suka ngeluh, ini ya nggak cerewet, diem aja, aku rasain sendiri gitu. Karena yang nungguin aku itu waktu itu cuma ibu aku ya, dengan baby yang 2. Repot banget karena di inkubator sekitar 6 jam, jam setengah 11-an itu babynya udah diantar ke ruang rawat ibunya gitu. Nah, setelah perut agak lumayan enak kan, aku belajar miring-miring ya. Kebetulan emang nggak bisa tidur juga loh mami, jadi aku belajar miring-miring ya, kadang tidur sebentar bangun lagi. Nah, pagi itu aku belajar untuk duduk ya, yang tadinya tiduran, terus tempat tidurnya agak dinaikin sedikit sampai bisa duduk. Setelah bisa duduk, belajar untuk turun dari ranjang. Setelah itu bisa bisa jalan ke kamar mandi ya kan. Terus abis itu aku mondok di sana itu setelah operasi 3 hari. Pas ke ruang dokter, pas aku mau pulang itu jalannya juga masih bungkuk, belum bisa yang yang lurus gini, belum bisa. Oke lah bunda, itulah perjalanan kehamilan aku sampai dengan aku harus menjalani operasi sesar. Semoga bisa menambah informasi buat bunda-bunda yang mungkin sekarang lagi hamil anak kembar ya. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam melahirkan. Amin.